Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bab tentang tata cara adab berpakaian, tata cara mengenakan pakaian, sendal dan cara melepaskannya. Nah, di sini dibahas bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW dalam memakai atau melepas pakaian, sendal dan sejenisnya, seperti itu. Apa saja sih yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di sini. Jadi ini part lanjutan yang kemarin dan ini finalnya ya. Jadi nanti sekalian ditutup pembahasannya. Jadi sudah selesai bab tentang adab berpakaian. Nanti kita lanjut kepada bab keluar dari rumah dan masuk rumah, seperti itu. Babu kaifiyati libasi sobi wa na'li wa khal'ihima. Bab tata cara mengenakan pakaian dan sendal dan cara melepaskannya. Wa yustahabbu ayyabdiya fi lubsi sobi wa na'li wa syahawili wa shibhiha bil yamini. Yustahabu ayyabdiya, disunahkan agar memulai filubsis saubi wa na'li, pada saat menggunakan memakai pakaian dan sendal, wasahawili, celana, wasibhiha dan sejenisnya, bil yamini, dengan menggunakan anggota yang kiri, min kumaihi. Contohnya seperti memasang lengan baju dari yang kanan, warijlail sarawil, dan kaki celana juga dari sisi yang kanan. Jadi kalau kita masang kaki celana itu kan memasang celana kayak gitu. Nah, itu kita masukkan dari yang kanan terlebih dahulu. Begitu juga baju. Itu jadi kita masukkan yang kanan dulu. Kaki yang kanan, kemudian celana yang kanan, baju yang kanan, seperti itu. Wayah laul aisara sumal aiman. Kemudian kalau kita melepas wayah laul, dan cara melepasnya itu al-aisarah dari sisi yang kiri, sumal aiman kemudian dari anggota atau sisi yang kanan. Jadi kalau kita memakai baju itu dari anggota yang kanan baru yang kiri. Kalau kita melepas dari yang kiri kemudian yang kanan. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa kadzalikal iktihalu, dan begitu pula menggunakan celak, wasiwaku, bersiwak, wa taqlimul azfar, memotong kuku, wa qassus syaribi, mencukur kumis, wa naqful ibtih,
mencabut bulu ketiak, wa khalqu ra'si, dan memotong rambut, wassalamu minas sholati, mengucapkan salam dalam sholat, wa dukhulil masjid, masuk masjid, wa khurujil minal khala, keluar dari WC, wal wudu, wal ghusli, mandi, wal aklu wasyurbu, makan dan minum, wal musahafatu, berjabat tangan, wal wastilamul hajaril aswadi, mencium hajar aswad, wa akhdul hajati minal insani, mengambil suatu kebutuhan dari orang lain, wa daf'a ilai, dan menyerahkan kepada orang lain, wa ma asbaha hadza, dan perbuatan-perbuatan yang serupa lainnya. Fakuluha yaf'alu bil yamin, semuanya dikerjakan dari kanan. Wadiduha bil yasir, wadidduhu bil yasari, dan sedangkan kebalikannya itu dimulai dari kiri. Jadi apapun di sini perbuatan-perbuatan yang baik itu harus disunahkan itu menggunakan anggota yang kanan, kemudian baru yang kiri. Di sini dicontohkan seperti menggunakan celak, siwak, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, kemudian memotong rambut, mengucapkan salam pada sholat, masuk masjid, kemudian keluar dari WC. Nah, keluar dari WC kemarin kan sudah kita bahas juga, masuk ke masjid juga kita bahas. Rasulullah SAW senang menggunakan anggota yang kanan. Begitu juga keluar dari WC, itu kita menggunakan anggota yang kanan, pakai kaki kanan seperti itu. Kemudian juga wudhu. Nah, kemarin juga sudah dibahas di dalam kitab Bulughul Maram, berwudhu itu menggunakan yang kanan. Jadi tangan kanan, kemudian kaki kanan, seperti itu, anggota-anggota yang kanan. Kemudian makan, minum, itu menggunakan yang kanan. Wal musafahatu, berjabat tangan. Nah, biasa di Indonesia juga berjabat tangan itu pakai tangan kanan. Jangan pakai jarang ada yang pakai tangan kiri, sebajing-bajingnya orang. Itu kalau berjabat tangan pasti menggunakan tangan kanan. Wasilamul hajaril aswad, mencium hajar aswad, itu juga menggunakan anggota yang kanan. Kemudian kita mengambil suatu kebutuhan dari orang lain, kemudian menyerahkan kepada orang lain juga menggunakan tangan kanan. Jadi jual beli apa segala macam itu pasti menggunakan tangan kanan. Kalau biasa kalau terpaksa kayak gitu kan, misi tabe kayak gitu, pakai tangan kiri. Itu kita sudah maklumi karena tangan kanannya penuh, biasanya dia pegang apa seperti itu. Jadi terpaksa harus tangan kiri, ya dia minta izin kayak gitu. Itu sih sudah kita maklumi. Wa ma asbahu hadza fakuluha yaf'alu bil yamin. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang baik yang serupa itu dikerjakan dengan anggota yang kanan. Kemudian sedangkan kebalikan dari perbuatan yang baik tadi yang sudah disebutkan itu yang tercela, kayak misalkan masuk WC, kemudian cebok dan lain sebagainya yang kotor-kotor, itu menggunakan pakai anggota yang kiri. Nah, yang di sini kita bahas ini hadis-hadisnya, ya kan? Hadis-hadisnya. Hadis nomor 51 di dalam kitab Al-Azkar. Rawaina fi Sahihai Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibni Muslimin Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi di sini kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sahih, Al-Bukhari dan Abil Husain
Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Naisaburi ini kalau nggak salah di Iran. Dulu Iran kawasan Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang sudah dia masuk Syiah. Nah, Syiah ini jujur aja, kalau Syiah ini beda kalau dengan Wahabi ya. Kalau Wahabi mungkin saya masih bisa lihat dari sisi kitab-kitab Ahlus Sunnahnya. Jadi kitab-kitabnya itu masih kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ulama-ulamanya juga masih banyak yang diambil adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah. Bahkan kalau misal seperti pendirinya, pendiri Wahabi itu banyak mengambil karangan-karangan, bacaan-bacaan dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah itu adalah ulama Ahlus Sunnah juga gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, Ibnu Taimiyah itu adalah pendiri Wahabi, kalau menurut saya salah besar gitu. Jadi kalau pendiri Wahabi itu banyak terkesan dengan perjuangannya Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah itu keras, memang berlaku di zamannya itu penjajahan dari bangsa Tatar Mongolia, dan dia itu berjuang habis-habisan untuk membebaskan negaranya dari penjajahan suku Mongolia. Nah, Ibnu Taimiyah ini beliau selain murabbi, pengajar yang melahirkan banyak ulama besar, salah satunya ulama di kalangan mazhab Syafi'i Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Az-Zahabi. Nah, itu murid daripada Ibnu Katsir. Kalau nggak salah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, kalau tidak salah loh, mohon maaf kalau misalkan namanya saya salah sebut. Itu murid-murid daripada Ibnu Taimiyah. Itu banyak lagi, dan kalau ulama hadis itu, ustaz hadis itu juga banyak mengambil pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah itu. Dan saya juga kalau misalkan baca kayak fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, itu juga nggak radikal-radikal amat gitu. Jadi banyak yang soft-soft juga di situ. Kayak contoh talak 3 jatuh 1. Nah, itu kan beliau di penjara gara-gara fatwa itu. Padahal juga sekarang banyak di daerah-daerah Teluk menggunakan fatwa itu. Cuman kalau Syiah ini sudah melenceng jauh, karena apa? Syiah ini sudah nggak menggunakan hadis-hadis kalangan sahabat Ahlus Sunnah kayak gitu. Jadi yang dia pakai hadis-hadisnya ya hadis-hadis Ali aja kayak gitu. Hadis Ali dan sahabat-sahabat yang dekat dengan Ali kayak Salman Al Farisi dan lain sebagainya. Kemudian Umar, Utsman, Muawiyah, Yazid itu sudah pasti dilaknat sama mereka. Itu padahal kalau kita Ahlus Sunnah juga tidak seperti itu gitu. Ya kalau misalkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu punya salah, ya punya salah cuma sebatas itu saja. Utsman bin Affan punya salah, ya punya salah sebatas itu aja gitu. Tapi apakah dia kafir dan lain sebagainya, kita tidak pernah mengatakan seperti itu, dan kita tidak pernah melaknat sahabat-sahabat Rasulullah secara keseluruhannya. Dan kita juga bukan menyalahkan sih, mengatakan bahwa sahabat ini salah dan lain sebagainya, ya berdasarkan dari kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Contoh kesalahan daripada Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal itu yang pernah ditegur oleh Rasulullah pada waktu itu ketika dia membaca surah Al-Baqarah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini sholat
bersama Rasulullah. Setelah selesai, dia kembali kepada kaumnya waktu itu membaca surah Al-Baqarah. Dan ada jamaahnya memang merasa itu terlalu berat, panjang, kemudian beliau keluar dari jamaahnya, sholat yang ringkas, baru beliau keluar. Nah, kesalahan Muaz bin Jabal ini langsung dia katakan munafik ketika mendengar kejadian tersebut. Jadi waktu dikasih tahu Muaz bin Jabal ada jamaah yang keluar dari sholatnya waktu itu, dari jamaahnya, langsung dia katakan orang itu munafik. Karena sahabat yang dituduh ini tidak terima, dia lapor sama Rasulullah bahwa dia punya kaumnya itu punya pekerjaan di malam hari, yaitu menyiram tanaman. Dan waktu itu ya Muaz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah yang itu dia nggak sempat untuk mengikutinya, jadi terpaksa dia harus ini. Nah, ketika dia Muaz bin Jabal ini menuduh sahabat yang lain itu munafik, itu nggak diklarifikasi dulu kejadiannya seperti apa, kemudian kesulitannya seperti apa, langsung main tuduh. Itu kesalahan sahabat. Dan sahabat umumnya memang tidak ada yang masuk rentan dengan kesalahan, tapi ya kita tidak berani mengkafirkan. Itu salah satu contoh yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sahabat. Karena sahabat itu ya ini beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu maksum. Nah, jadi kalau sudah Syiah itu sudah saya nggak bisa terima lagi apapun itu. Kalau sudah Syiah sudah 100%, sudah itu terbukti Syiah, sudah nggak bisa lagi kita pakai. Bahkan kita misal sholat di belakang Syiah itu nggak sah juga, karena Syiah itu nggak membasuh kaki. Jadi dia kalau ada air atau menggunakan sendal kayak gitu, dia nggak membasuh kaki secara sempurna kayak kita ini. Dia cuma diusap kayak gitu aja, kayak masuk khuf kayak gitu aja. Jadi ya kalau sudah seperti itu ya nggak bisa juga kita ikuti kayak gitu. Dan kalau saya lihat dari perdebatannya, dia minta sih supaya masyarakat itu menghargai perbedaan sebagai halnya perbedaan di kalangan Ahlus Sunnah, seperti halnya Imam mazhab Syafi'i, Hambali, kemudian Hanafi dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk Syiah sendiri nggak bisa gitu, nggak bisa kita terima. Karena kalau Ahlus Sunnah demokratis ya, siapapun siapapun orangnya dari kalangan dari kalangan sudra, kasta sudra sampai kasta ini derajatnya sama. Contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah sahabat Rasulullah yang berkulit hitam. Nah, beliau itu juga Buddha asalnya. Tapi ya siapa yang menyangka beliau adalah ikon yang selalu dikenang oleh seluruh umat Islam. Jadi dimanapun orang pasti mengenal azan itu dengan ikonnya, yaitu Bilal bin Rabah. Itu sahabat Rasulullah. Kalau Syiah enggak seperti itu. Pokoknya kalau misalkan sholat berjamaah kayak gitu, yang jadi imam ya mesti harus orang yang mereka pilih. Kalau kita siapapun bisa jadi imam, asal ya dia bisa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar kayak gitu. Nggak peduli misalkan masalah akhlaknya apa segala macam, itu nggak jadi patokan gitu. Kita lanjut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu qalat telah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu, senang
memulai sesuatu dari kanan. Fi sya'nihi kulihi, di seluruh aktivitasnya. Fi tahurihi wa tarjulihi wa tana'ulihi, pada saat Rasulullah bersuci, turun dari kendaraan dan memakai sendal. Cuman di sini seluruh aktivitas-aktivitas yang baik maksudnya. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud, kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, wa ghairihi, dan selainnya, bi isnadil sahih, dengan sanad yang sahih, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qalat, telah berkata, kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yumna, yang bagian kanan, tangan kanannya Rasulullah itu, litahurihi, untuk bersuci, wa ta'amihi, dan untuk makan, wa kanatil yusra, dan anggota tangan yang kiri, li kholaihi, untuk aktivitas di dalam WC, wa ma kana min adzayan, dan sesuatu yang mengandung kotoran atau najis atau sesuatu yang buruk, itu menggunakan tangan kiri. Tapi kalau sesuatu yang baik itu menggunakan tangan kanan. Wa rawaina fi sunani Abu Dawud wa sunanil Baihaqi an Hafsata radhiyallahu anha, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Al-Baihaqi di sini melalui Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu an. Nah, Hafsah ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Ummul Mukminin istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik. Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yaj'alu yaminahu, menjadikan tangan kanannya itu, anggota yang kanan maksudnya seperti itu ya kan, li ta'amihi, untuk makan, wa syarabihi, dan minum, wa siyabihi, dan berpakaian, wa yaj'alu yasarahu, dan menjadikan tangan anggota yang kiri itu lima siwa dzalik, untuk melakukan hal-hal yang lain ya. Ya, misalkan yang najis, yang kotor kayak gitu, yang memang ini menggunakan tangan kiri kayak gitu. Tapi bukan juga untuk mencuri ya kan. Mencuri dengan tangan apapun juga jelas itu dilarang sudah. Wa rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kami telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza labistum, apabila kalian telah memakai pakaian, wa idza tawaddaqtum, dan berwudu, fabda'u bi ayaminikum, maka mulailah pada bagian kanan. Hadis ini adalah hadis hasan, rawahu Abu Dawud, yang mana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Tirmizi, wa Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid wa ibnu Majah. Jadi Abu Abdillah Muhammad bin Yazid itu namanya, itu nama aslinya. Kalau orang biasa kenal itu Ibnu Majah. Wa Abu Bakrin Ahmad Ibnu Husain Al-Baihaqi.
Jadi nama Imam Baihaqi yang lengkapnya yang aslinya itu adalah Abu Bakar Ahmad bin Husain. Itu nama-nama asli daripada periwayat hadis. Wa fil bab ahadisu kasiratun wallahu a'lam. Dan masih banyak lagi hadis-hadis riwayat yang terdapat pada bab ini. Wallahu a'lam. Ya hanya Allah lah yang mengetahui. Jadi kalau misalkan mau disebutkan lagi hadis-hadis yang berkenaan pada bab ini, itu sebenarnya masih banyak. Tapi di sini diringkas oleh Al-Imam Nawawi ya, sampai beberapa hadis aja itu. Kemudian kita lanjut. Bab ma yaqulu idza khala'a saubahu li ghuslin aw naumin aw nahwihima. Bab yang menjelaskan tentang doa apa saja yang mesti diucapkan idza khala'a saubahu, jika melepaskan pakaiannya, li ghuslin atau untuk keperluan mandi, aw naumin atau tidur dan sejenisnya. Jadi kita melepaskan pakaian untuk aktivitas mandi, tidur dan sejenisnya. Jadi apa sih doanya? Rawaina fi kitab Ibni Sunni an Anasin radhiyallahu anhu qala. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibni Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru ma baina ayunil jin, penutup sitru yang menutupi ma baina, sesuatu antara ayunil jin, mata jin, wa aurati bani Adam, dan auratnya Bani Adam. Jadi ingat ya, kalau misalkan teman-teman melepas baju ya, itu sebenarnya ada jin yang melihat aurat teman-teman ya, aurat manusia seperti itu. Nah, penutupnya apa di situ? Ayyaqula rajulul muslimu iza arada yatrahu siyabahu, maka hendaklah membaca doa bagi laki-laki yang muslim, laki-laki dan perempuan yang muslimah, apabila hendak melepaskan pakaiannya, mengucapkan Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, dengan menyebut nama Allah, zat yang tiada berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah semata. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu. Jadi kalau kita mau melepas pakaian kayak gitu, nah maka yang perlu kita baca adalah Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, supaya aurat teman-teman gak dilihat oleh jin. Nah, itu jadi yang menutupi pandangan jin terhadap auratnya Bani Adam itu doa bacaan ini, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu bahayanya kalau misalkan kita tidak lengah di dalam membaca
bacaan kayak gitu. Jadi pada saat kita memasang pakaian itu ada doanya, melepas pakaian ada doanya, kemudian kita memakai pakaian baru juga ada doanya, ada tata caranya seperti itu. Dan semua diatur di dalam syariat agama Islam supaya kita nggak diganggu oleh setan-setan seperti itu. Karena jujur aja yang namanya jin dan setan itu fungsinya untuk mengganggu manusia, menyesatkan manusia. Bahkan sumpahnya jin dan setan itu menjadikan, kalau tidak salah 99 kebaikan menjadi 99 keburukan menjadi 99 kebaikan. Begitu juga menjadikan 99 kebaikan jadi 99 keburukan seperti itu. Jadi ya kadang yang banyak orang tersesat itu karena tuntutan keadaan, ke ekonomi dan lain sebagainya kayak gitu. Sehingga dia harus ya melakukan hal seperti itu. Dan itulah ujian kita di dunia seperti itu kan. Misal contoh kita membuat konten aja kayak edukatif kayak gini. Sulit nonton. Sulit ada yang nonton kan, untuk viral itu sulit. Kalau yang sudah channel pemersatu bangsa mandi di kolam-kolam kayak gitu kan, itu langsung cepat aja gitu kan. Ya kayak gitulah ya apa yang namanya apa godaannya itu ada aja gitu. Dan kita juga yang namanya konten kreator kayak gitu kan, tergodanya di situ kayak gitu kan. Ya meskipun saya sendiri juga kadang ada juga pikiran setan melintas kayak gitu, kenapa nggak bikin konten yang kayak gini gitu kan. Cuman kita ya punya standar sendiri, punya benteng sendiri, ya sudahlah, itu urusan masing-masing kayak gitu kan. Ya jujur kalau misal Ustadz kenapa nggak ngetek sana ngetek sini, tegur sana tegur sini, itu. Nah kalau saya sih, kalau menurut saya pribadi yang perlu diedukasi itu adalah teman-teman ya kan, netizen dan lain sebagainya, view-viewnya itu kan. Dan saya yakin kok kalau yang seperti itu semua orang Indonesia yakin itu konten maksiat. Itu seburuk-buruknya orang, seawam-awamnya orang. Katakanlah itu preman pinggir jalan gitu kan, preman pinggir jalan. Kita tontonkan video Dinar Candy yang lagi yang lagi mandi di kolam renang sama Dustin tuh. Nah, ini konten ibadah apa konten maksiat gitu. Dengan santuy pasti dia mengatakan konten maksiat. Artinya apa? Ya sudah, itu ilmu daruri yang diketahui oleh manusia. Jadi oleh orang di Indonesia, orang Islam di Indonesia. Kalau sudah itu konten maksiat ya sudah gitu. Kita yang perlu hati-hati kalau misalkan itu konten ibadah kayak gitu kan. Saya nonton ini Ustaz, jadi ibadah saya tambah naik. Wah ini kacau. Ini yang perlu diberangus. Kalau dia sudah tahu, ya kita tinggal ingatkan jangan sampai nonton yang seperti itu. Ya kan, cari tontonan yang lain di YouTube adalah seperti itu. Tapi kalau misal kita mau mentung satu-satu orang yang berbuat seperti itu, ada susah juga, karena dia bakalan ada lagi yang bikin ini selesai, nanti ada lagi yang lebih parah lagi, yang lebih buka-bukaan lagi, yang lebih vulgar lagi. Kalau misalkan yang viral, oke, dia bisa menjaga nih. Misalkan yang besar dia punya standar sendiri lah, punya aturan sendiri, dia mungkin tidak akan yang terlalu vulgar. Tapi coba teman-teman lihat yang baru-baru muncul kayak gitu, yang view-nya masih rendah, itu gila-gila, itu vulgar apa itu yang ya sebenarnya tantangan kita semua sih untuk
ya sudah nggak bisa dibendung lagi sih sebenarnya. Itu sudah dari zaman dulu ya, mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Ya intinya kita apa ya, selalu amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan lagi teman-teman yang ini ya kan, bahwa ini salah, ini maksiat dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya jujur lagi, balik lagi, kalau kita sudah mengingatkan, kita sudah nyampaikan bahwa ini maksiat, ini dosa, ya itu sudah urusan mereka. Mereka mau kerjakan apa tidak kerjakan, itu juga kembalinya ke urusan mereka, kayak gitu kan. Contoh lah, misalkan seperti Deddy Corbuzier kan, saya juga senang nonton Deddy Corbuzier tuh, apa kalau dia bikin konten apa segala macam, kebanyakan dia mengedukasi. Nah, taruhlah Deddy Corbuzier bikin konten yang maksiat seperti itu kan, dengan Dinar Candy, dengan siapa-siapa kayak gitu. Ya kita ya cuman kasih tahu aja, Dad itu konten maksiat, ya kan. Kalau bisa janganlah berbuat seperti itu dan lain sebagainya. Ya mungkin Deddy Corbuzier juga punya pertimbangan-pertimbangan lain dan lain sebagainya. Ya itu pilihan orang kan. Tapi kalau kita sudah nasihatin, kalau kita sudah kasih tahu ibu ini maksiat dan lain sebagainya, dan Dedi pun sadar dengan sesadar-sadarnya itu konten maksiat, ya itu sudah urusannya Dedi. Jadi dosa-dosanya ya Dedi yang tanggung kayak gitu. Jadi nggak mungkin dong dosa yang yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier ditimpakan kepada saya, apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier ditanyakan ke saya, kan nggak mungkin gitu. Ya saya berbuat apa yang saya kerjakan seperti itu. Apa yang ditanyakan oleh malaikat-malaikat Jibril itu yang ditanyakan oleh kepada saya. Jadi kalau misalkan ada suatu kemungkaran apa segala macam kayak gitu kan, saya sudah sampaikan kayak gitu. Jadi ini teman Anda kayak gini kayak gini kayak gini, kenapa enggak? Saya sudah sampaikan gitu. Itu sebatas itu aja. Jadi ya yang menerima ya silahkan gitu, mau step by step atau langsung 100% banting setir hijrah, itu wallahu alam, itu bukan urusan kita. Masalah hidayah itu urusan masing-masing. Yang penting kita sabar dalam menyampaikan segala sesuatu. Kemudian juga yang saya tidak sependapat bahwa public figure, content creator menjadi contoh bagi viewernya, bagi subscribernya. Itu saya tidak sependapat. Jujur, saya jujur tidak sependapat, karena ngefans saya dengan misalkan Deddy Corbuzier, MRI, Tretan Muslim dengan Coki Pardede, Habib Ja'far. Kalau mereka berbuat salah ya salah gitu. Nggak mungkin saya melakukan hal yang serupa seperti itu, karena saya sudah yang namanya akil, baligh, dan mukallaf. Itu kalau sudah saya akil, baligh, dan mukallaf, ada yang salah ya saya tidak tonton, saya tidak kerjakan. Kalau itu yang baik ya saya ambil, itu saja. Misalkan Deddy Corbuzier bikin channel maksiat, katakanlah membuat konten maksiat, ya saya tidak akan membuat konten maksiat di sini dengan alasan meniru Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier loh bikin konten maksiat kayak gitu, masa saya nggak bisa gitu. Kita punya aturan masing-masing, kita punya rule masing-masing, kita punya filter masing-masing. Nah jadi teman-teman netizen itu juga harus smart juga gitu di dalam menonton suatu konten di YouTube. Tidak bisa kita satu persatu mentungin orang-orang yang bermasalah seperti itu kan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, tidak semuanya konten kreator itu yang baik-baik semua, yang edukatif, yang mencerahkan, yang ini. Tetap ada juga mereka yang bikin konten maksiat, ada juga yang mereka mungkin salah-salah dan lain sebagainya. Ya is okay lah, itu kita tergantung kita yang teman-teman yang nikmati dosanya, teman-teman yang nikmati itu.
Dan juga ya dosa yang bikin konten itu juga pasti ada dong, pasti, ya kan. Ya ada hitung-hitungannya lah, cuman simpelnya kita kalau misalkan di dunia ya skip aja gitu, cari yang lain. Kontennya Habib Ja'far pemuda tersesat, kontennya ini apa namanya, jeda nulis, kemudian ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz ini apa namanya, Kiai Haji Anwar Zaid, ada yang lain-lain banyak kok di YouTube itu yang teman-teman tonton. Kalau misalkan rating view-nya rendah, yang maksiat-maksiat, ya insya Allah dia balik banting setir juga. Wah, istilahnya bikin konten kajian juga gitu. Dinar Kendi yang tadinya buka-bukaan jadi berhijab kayak gitu kan. Itu ya karena kita yang merubahnya kayak gitu. Kalau dia makin buka-bukaan makin tinggi view-nya, ya setan yang ininya tambah ini lagi. Nah, itu aja sih kalau menurut saya pribadi. Jadi ya kembali ke teman-teman semuanya, itu mau jelek ya mau jelek ya jelek, itu urusan teman-teman semua. Mau baik ya itu urusan teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman menjerumuskan diri teman-teman ya karena suatu konten yang tidak mendidik. Sulit untuk mencari konten mendidik, semua itu berdasarkan berdasarkan sisi keuntungan. Kalau makin cepat ininya kadang mau itu baik buruk sikat ya, gitu kan. Mau tahal ya, kalau kami orang Banjar itu mau tahalang kata bujur kasih sikat ya, mau halal haram kasih sikat. Tuh jangan sampai lah, kita punya filter masing-masing. Carilah konten yang mendidik, konten masak dan lain sebagainya, itu semua mendidik. Nggak harus kalau bikin konten mendidik itu yang kayak ceramah atau apa, kayak misalkan Eza Storia itu juga bagus, Deddy Corbuzier, kemudian yang lain-lain juga bagus dari sisi kemanusiaan kayak gitu, yang kayak gitu. Kalau misalkan sudah buka-bukaan satu bangsa ya skip lah, jangan ditonton. Cuman ya itu balik lagi ya, godaannya besar. Saya paham kalau kalau teman-teman itu ya kan, itu susah ya kan, thumbnailnya itu aja sudah mancing gitu. Tonton gue dong gitu. Tonton gue gitu kan. Itu kita sudah, pertama kita nih lurus nih kan, kita mendengarkan ceramah kayak gitu, tahu-tahu thumbnailnya tuh ada di situ tuh, di samping-sampingnya itu ya. Itu kadang kayaknya kita lihat kayak gini kan, wah, setan sudah mulai berbisik sudah gitu kan. Cobalah sekali-kali klik gitu lah ya. Masa hiburan dikit lah, itu setan sudah itu sudah lah kan. Itu sudah nggak bisa dibohongi, itu kita semua ngalami itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kita ya semata-mata ya bukan karena saya sempurna, bukan karena saya tanpa dosa ya kan, ya karena saya tahu seperti ini keadaan-keadaan teman-teman, ya karena dari proses saya juga pribadi kayak gitu kan ya. Mungkin teman-teman lihat saya sempurna ya karena teman-teman ya belum tahu siapa saya, dan Allah masih menutupi aib-aib saya. Semoga juga aib teman-teman juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai teman-teman membuat konten kreator itu membuka aib teman-teman. Kalau bisa aib teman-teman yang lain itu kita saling jaga, saling tutupi, jangan sampai dibuka kemana-mana. Kalau misalkan teman-teman mau tegur, silahkan tegur yang halus.
tidak boleh mencaci maki, merendahkan dan lain sebagainya. Uh, Setelah itu apabila ada yang bertentangan mungkin dengan ustadz-ustadz antum apa yang saya sampaikan, itu bisa kita buka di forum diskusi, kemudian kita buka kitab dan lain sebagainya, itu is okay. Saya senang kayak gitu kan. Apabila ada yang perlu dikritik, yang perlu dibangun, mungkin sound systemnya, mungkin dalil-dalilnya mungkin kurang pas, atau cara baca nahu sorof saya mungkin ada yang salah, ada yang kepleset dan sebagainya, silahkan bisa teman-teman atur semuanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.